Aku adalah Cecil Glow Alfasta. Aku putra sulung sekaligus putra mahkota dari kerajaan Alfasta. Ini adalah hari pertama aku dan tunanganku. Bertia Ibil Noches, putri seorang markis. Bertemu secara langsung tapi sepertinya di sini bukan hanya aku saja yang tidak mengerti apa yang baru saja dia ucapkan. Haha. Nona Bertia, jangan hanya berdiri saja. Maukah kamu minum teh denganku? Apa? Mau? Ini adalah Zeno. Dia adalah pelayan pribadiku. Yang akur ya. Lihat. Ada apa? Pangeran Cecil, pangeran ini kayaknya terlalu tenang deh buat anak seusia pangeran. Apa mungkin pangeran sosok reinkarnasi? Reinkarnasi? Aku rasa itu karena keluarga kerajaan memang dididik untuk selalu bersikap tenang. Itu wajar. Itu nggak wajar lah. Mana ada pangeran umur 10 tahun yang ngomongnya udah kayak filsuf gini. Aku bisa mendengar yang kamu pikirkan, Zeno. Kalau begitu, bisa jelaskan lagi maksud ucapan kamu tadi? Hah? Tentu saja. Aku mau pangeran bisa mengerti semuanya. Dan pada akhirnya bisa menjadi orang yang membenciku. Ini mungkin akan mengagetkan. Tapi aku lahir dengan ingatan kehidupan masa laluku. Di masa lalu, aku lahir di Jepang. Ada sebuah cerita seperti novel yang aku tonton dalam bentuk gambar bergerak. Saat itu, aku sangat menyukai cerita gambar bergerak yang disebut game Otome. Hai, ternyata kamu. Waktu aku ingat yang terjadi di masa laluku, aku sadar satu hal. Cerita di game Otome itu adalah apa yang terjadi di kehidupan aku sekarang. Karena itu aku tahu semua skenarionya. Aku tahu masa depan. Beberapa tahun lagi, pangeran akan jatuh cinta pada gadis bangsawan, sang gadis takdir. Kemudian aku sang antagonis menjadi iblis penuh cemburu dan membuat hidup gadis itu menderita. Karena pangeran marah besar, pangeran akan membatalkan pertunangan dan keluargaku akan hancur. Pokoknya, selama aku jadi jahat dan tersingkir, kalian berdua bisa hidup bahagia bersama. Meski tahu akan tersingkir, aku mau caranya indah. Dengan begitu, aku akan menjadi mawar hitam yang paling anggun. Seumur hidupku, aku belum pernah gagal memahami maksud ucapan seseorang, siapapun orangnya. Tapi sejujurnya, entah apa gadis ini suka berhayal, atau ternyata dia memang bisa melihat masa depan, itu bukan urusanku. Intinya, dia mau jadi sosok karakter dalam skenario yang dia ciptakan itu. Tapi tidak akan masalah jika akhirnya dia adalah wanita yang layak menjadi ratu. Bisa jelaskan apa yang sebenarnya tadi kamu maksud dengan mawar hitam paling anggun itu? Seorang bangsawan yang kuat dan cantik. Meskipun nasibnya berakhir tragis, dia akan tetap menjalaninya tanpa ragu. Itu yang aku maksud. Bangsawan yang kuat dan cantik. Kelepasan. Bukan gitu maksudnya. Peran Bertia emang sosok jahat yang gak pantas sama pangeran. Jadi secara penampilan gak seharusnya menarik. Kehidupan seperti itu sungguh menyedihkan. Kamu suka dengan semua itu? Gak bisa dibilang suka juga. Aku ngomong sebagai Bertia yang ada di game. Tapi aku adalah diriku sendiri. Di kehidupan sebelumnya, aku lebih sering menyendiri. Tapi pangeran selalu ngedukung aku. Pangeran Cecil, aku mau pangeran menjalani hidup yang bahagia. Karena itu aku mau menjadi mawar hitam yang indah dan anggun. Mawar hitam yang indah dan anggun. Aku akan berbenah diri dan kembali lagi nanti. Sampai jumpa. Apa maksudnya? Pangeran, Anda mau bagaimana? Begini, meskipun dia tunanganku, dia tidak punya sopan santun di hadapan anggota kerajaan. Tindakan dan ucapannya tidak masuk akal. Tapi justru itu yang membuat aku jadi tertarik. Untuk sekarang aku akan mengamatinya. Kalau perlu, aku akan tunduk. Akan aku bimbing dia kembali ke jalan yang benar. Tampaknya Anda sangat terhibur. Ketidakpastian seperti ini ternyata lumayan juga. Sejak kecil sampai sekarang, aku bisa menguasai suatu keahlian dalam sekali coba. Makanya hidupku menjadi terlalu membosankan. Jarang sekali aku merasakan puas saat mengasah kemampuan sampai mahir. Aku hidup di dunia yang terasa sangat hambar. Karena itu, aku harap kamu tidak mengecewakanku.
Pangeran, utusan kerajaan membawakan sebuah pesan. Sudah setahun sejak Nona Bertia mengurung diri di kediamannya. Ini mulai mengkhawatirkan. Aku sudah menugaskan seseorang untuk sesekali melaporkan keadaannya. Nona Bertia saat ini dalam keadaan baik. Kalau begitu, kenapa Nona sengaja menutup diri? Kamu akan paham begitu melihatnya. Beberapa hari lagi Nona Bertia akan datang. Sudah lama tidak bertemu, Pangeran. Apa Pangeran masih bisa mengenaliku? Bertia Ibil Noches. Aku calon istri Pangeran. Sungguh mengejutkan. Penampilannya ternyata benar-benar berubah. Semua yang selama ini dilaporkan benar. 2 kilo lagi. Pangeran gak nyangka kan? Gak nyangka ini aku kan? Aduh. Jangan bersikap seperti itu di depan putra mahkota, Bertia. Kenapa ya pakai ngejitak segala sih? Pangeran, maafkan putri saya yang bodoh ini. Tidak perlu minta maaf. Sikap kekanak-kanakannya itu justru menggemaskan. Pangeran, bisa nggak kamu ulangin yang tadi sekali lagi? Bagian menggemaskan itu. Bertia, jangan terlalu percaya diri. Apa kamu nggak sadar tatapan pangeran itu selalu dingin? Dia itu nggak punya cukup emosi buat nganggap sesuatu mengemaskan. Cukup ayah aja yang nyebut kamu mengemaskan sepenuh hati. Mengemaskan. Daripada Nona Bertia, justru perkataan dia barusan itu yang membuat aku jadi jauh lebih kesal. Kuro, Oh, ternyata dia itu hewan hidup ya. aku minta maaf Pangeran. Semenjak aku selamatin, dia selalu nempel sama aku. Aku jadiin dia shal bulu palsu supaya bisa masuk. Palsu. Penyamaran yang payah. Meskipun begitu, ini sesuai dugaanku. Untuk sementara aku akan pura-pura tidak tahu agar kedepannya lebih menarik. Ayo, nikmati kuenya sebelum tehnya dingin. Baik, aku makan ya. Lagi dia. Kue ini dibuat dengan hanya sedikit gula. Aku sendiri tidak terlalu suka makanan manis. Jadi ini kue rendah gula ya? Silahkan dinikmati. Ada apa dengan cita-citanya menjadi mawar hitam yang kuat dan anggun itu? Dia malah melakukan hal yang berkebalikan dari semua itu. Sekarang, mari kita bicarakan tentang acara besok. Benar. Untuk pesta besok, sebagai sang antagonis paling anggun, aku akan menjalankan tugasku dengan baik sebagai pendampingmu. Ada apa ini? Dia ingin menenangkanku, tapi aku justru cemas. Senang bisa mengandalkanmu. Sebaiknya hal seperti kehidupan sebelumnya dan kamu yang ingin jadi sang antagonis, lebih baik hanya kita berdua yang tahu. Emangnya kenapa? Karena kita akan masuk ke dalam lingkungan sosial yang elit, hal sekecil apapun bisa dipakai untuk menjatuhkan kita. Mawar hitam yang mudah untuk dipetik, jadinya tidak akan terlalu anggun kan? Benar juga. Tokoh antagonis kelas atas itu menjatuhkan lawan diam-diam. Yang banyak ngomong itu tokoh antagonis kelas teri. Aku mengerti. Aku bukan si Bertia dari game itu. Aku akan menjadi mawar hitam yang anggun dan indah. Syukurlah kalau kamu paham, meskipun dia agak keliru mengartikan ucapanku. Besok adalah ulang tahunku yang ke-11. Aku merasa terhormat kamu bisa mendampingiku. Aku juga merasa terhormat bisa mendampingi pangeran di ulang tahun yang ke-11. Besok itu ulang tahun pangeran yang ke-11. Benar, kamu tidak tahu. Enggak, aku tahu. Tapi itu artinya di ulang tahun aku nanti aku genap 10 tahun. Pangeran, ibuku. Saat itu ibuku akan meninggal. Ibu kamu akan meninggal. Di dalam game itu, ibuku meninggal karena wabah musim panas. Beberapa hari sebelum ulang tahunku yang ke-10, ibuku akan meninggal. Ada wabah? Iya, akan ada varian penyakit menular baru. Butuh waktu untuk mengembangkan obatnya. Ditambah lagi, akan terjadi kelangkaan bahan dasar obat tersebut, yaitu daun luona. Wabah ini akan memakan banyak korban jiwa. Daun luona. Kalau tidak salah, tanaman itu sangat sulit dibudidayakan. Walaupun ayah sudah mencoba mencari daun itu mati-matian, tetap saja gagal.
Akhirnya ayah memohon kepada Paduka Raja untuk membuka cadangan milik kerajaan, tapi... Masih ada 1 tahun penuh sebelum ibu kamu meninggal, bukan? Kalau kita siapkan obatnya, ibu kamu masih bisa selamat. Tapi kalau kayak gitu skenarionya Skenario itu atau ibumu? Mana yang lebih penting bagimu? udah pasti lebih penting ibuku. Tapi kalau kita nggak ngikutin skenario itu, masa depan pangeran. Masa depanku. Pangeran, Ini, usap air matamu. Aku ini adalah tunanganmu. Saat kamu ada masalah, kita pikirkan bersama, jangan ditanggung sendiri. Pangeran ngeselin banget. Hmm? Kenapa? 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 Maafkan aku. Tadi itu sama sekali tidak anggun. Tidak apa, aku yang salah. Apa aku melakukan sesuatu yang membuat wajah cantik kamu menjadi muram? Hari ini adalah ulang tahunku yang ke-10. Aku mau kita kerjasama buat menghadapi wabah yang akan datang. Tapi kamu masa cuma balas suratnya, bilang kalau semuanya baik-baik saja. Terus aku harus gimana? Aku minta maaf. Aku sungguh tidak menyangka kalau kamu sekhawatir itu. Tapi aku menulis keadaan sebenarnya. Semua sudah aku tangani. Daun luona yang aku kumpulin mati-matian itu tetap saja jauh dari cukup. Sekarang udah musim panas, tapi wabahnya belum muncul juga. Ibuku juga masih sehat. Aku gak ngerti apa yang sebenarnya terjadi. Tidak apa-apa. Sesuai prediksi kamu, wabah itu memang muncul. Tapi kami berhasil menekan penyebarannya. Berarti wabahnya udah sempat nyebar. Apa? Berdasarkan cerita kamu, kami pelajari wabah itu dan aku buat obatnya. Lalu kami berikan obat ini saat pasien menunjukkan gejala awal. Apa? Tunggu pangeran, apa maksudnya itu? Hanya Nona Bertia yang aku biarkan memperlakukanku seperti ini. Aku mengerti. Sekarang tenangkan dirimu. Gimana mungkin aku tenang? Cepat jelasin sekarang juga. Bagaimana kalau sambil jalan-jalan? Sekarang, coba kamu ingat-ingat kembali waktu kamu cerita ke aku tentang ibu kamu. sepertinya Paduka Raja merasa sangat gembira. Beliau langsung menyetujui penggunaan rumah kaca itu. Aku rasa ayah lega karena hadiah ulang tahun putranya sudah beres. Jadi dia tidak perlu repot. Jadi selanjutnya bagaimana? Kita ke perpustakaan istana. Aku harus mempelajari daun luona. Ternyata daun luona sangat mudah dibudidayakan. Pohon luona bisa tumbuh sebesar ini? Apa pangeran yang menanamnya? Sebaiknya aku mulai membuat Sakti obat amat dari ini. daunnya. Aku harus Biasa. mempelajari penyakitnya terlebih dahulu. Aku sudah mencatat gejalanya dari Nona Bertia. Gejala penyakit ibuku. Lalu aku berkonsultasi dengan pakar medis dan botani agar aku bisa mengenali penyakitnya. Saya sudah mengajari Anda semua yang saya tahu. Itu saja, pangeran. Kemungkinan besar ini adalah penyakit yang bermutasi. Lalu pada akhirnya, aku membuat obatnya. Jadi Anda sudah membuat obatnya dengan mudah. Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi aku belum bisa tahu khasiatnya sebelum diberikan ke orang yang mengidapnya. Tapi supaya siap menghadapi wabah, aku harus melibatkan orang-orang dewasa. Aku akan berpura-pura tertarik pada suatu jenis penyakit menular. Lalu aku panggil tabib untuk mengajariku tentang penyakit itu. Aku buat seolah kami berdebat panjang tentang penyakitnya. Aku yakin dengan pendapatku. Kami akan terus membahas kemungkinan wabah dan bagaimana cara mengatasinya. Saya yakin dengan pendapat saya. Selain itu, aku juga akan menunjukkan ketertarikanku pada budidaya daun luona dan betapa tumbuhan ini memiliki khasiat yang sangat banyak. Yang tersisa hanya tinggal mengarahkan tabib itu secara halus agar mengaitkan penyakit itu dengan tanamannya. Kalau khasiatnya sebesar ini, pasti akan sangat membantu penelitian rekan-rekan saya. Saya akan segera kabari mereka. Aku justru berharap hal ini bisa membantu dalam penelitianmu sendiri. Kenapa dia tidak bisa menarik kesimpulan yang sudah sangat jelas itu? Pangeran, ini pasti cukup merepotkan ya. Tampaknya kamu sangat terhibur ya, Zeno. Tidak sama sekali. Bagaimanapun, dia tabib yang luar biasa.
Pasti nanti dia akan menyadarinya. Saya yakin dengan pendapat saya. Aku yakin dengan pendapatku. Apa mungkin daun lona itu adalah obat yang manjur untuk melawan penyakit ini? Kemungkinan besar seperti itu. Sadarnya lama juga ya. Itulah yang terjadi. Tidak lama setelahnya, pasien pertama yang terinfeksi ditemukan. Dan sang tabib berhasil membuatnya kembali pulih. Meski aku harus akui, aku cukup tercengang saat pertama mendengarnya. Karena saat itu aku masih belum bisa sepenuhnya percaya cerita Nona Bertia. Tapi, aku belajar banyak dari peristiwa ini. Aku gagal mengarahkan tabib itu dengan baik. Dan aku membuat Nona Bertia jadi terlalu cemas. Mungkin itu akibat kebiasaan burukku. Saat berteori, aku terlalu mudah paham. Makanya aku merasa penjelasan itu tidak perlu. Pangeran, tunggu dulu sebentar. Ada banyak yang harus dijelaskan. Kenapa pangeran repot-repot? Memangnya kenapa? Aku tidak berniat mengabaikan tunanganku di saat dia sedang butuh bantuan. Tapi, anak 11 tahun sangat mustahil bisa melakukan itu semua. Karena aku putra mahkota. Aku punya akses ke perpustakaan istana. Dan dengan izin yang diberikan ayah, aku bisa berkonsultasi dengan berbagai pakar dari semua bidang terkait. Begitu ya? Nggak gitu juga kali. Nggak ada putra mahkota lain selain dia yang bisa begitu. Aku terkesan, Zeno. Meski jauh dariku, aku tetap bisa mendengar pikiranmu. Emang bisa semuanya berjalan semulus ini? Nggak salah kalau dia dijulukin si pangeran android yang jenius. Android? Kamu tidak perlu mempermasalahkan detailnya. Ibumu sekarang sehat, dan penyebaran penyakit itu berhasil ditekan seluas mungkin. Tidak perlu khawatir lagi. Iya, benar juga. Yang penting kita berhasil menyelamatkan penduduk dari wabah ini. Ini bagus sekali. Sepertinya otaknya sudah diambang batas. Oh iya, aku punya hadiah lain untuk kamu. Selain hadiah resmi yang aku berikan tadi, Ada surprise lain lagi. ini adalah hadiah ulang tahun yang aku buat sendiri untuk kamu. Wah, indah banget. Ini adalah obat penawar untuk segala racun. Hah? Apa? Obat penawar segala racun? Saat mempelajari bahan penelitian, aku menemukan buku yang sangat menarik di perpustakaan. Apa itu? Sambungan. Bisa dilepas. Kalung ini aku buat berdasarkan pengetahuan dari bukunya. Sebagai calon ratuku, seseorang bisa saja membahayakan hidup kamu. Anggap saja jimat keberuntungan. Sangat pas. Terima kasih banyak. Pangeran Cecil. Aku, Bertia Ibil Noches, bersumpah atas kalung ini. Aku akan membalas kebaikan pangeran. Aku akan mewujudkan skenario pangeran dengan menjalani hidup sebagai tokoh antagonis yang hebat. Hmm? Pertama, aku akan menyeret ayahku masuk ke jalan kejahatan dan menjadikannya tokoh antagonis sejati. Kamu tidak perlu melakukan itu. Aku bisa repot kalau kehilangan kanselir. Aku pastiin pangeran dapat happy ending sama sang protagonis. Kelihatannya dia sama sekali tidak mendengarkan ucapanku ya. Ya, sudahlah. Yang penting ini menarik. Lihat saja nanti,